Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia. Saya adalah mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 11 19 10 170 dari kelas manajemen 19A1 konsentrasi pemasaran. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rejeki MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, maksudnya itu kebijakan yang dilakukan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Selanjutnya di sini ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua itu ada menjaga kestabilan harga, yaitu agar harga-harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja ini akan lebih terbuka. Yang keempat itu ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi uang rupiah dengan mata uang asing. Jadi, kebijakan moneter itu dilakukan untuk mengatasi inflasi supaya masyarakat itu lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif atau bisa disebut dengan easy money policy atau politik uang longgar. Yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif atau biasa disebut dengan tight money policy atau politik uang ketat. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi atau resesi atau depresi ekonomi. Nah, kebalikannya dari inflasi itu apa sih gitu kan? Inflasi itu jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak. Nah, kalau deflasi ini, uang yang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan moneter ekspansif ini, itu untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu. Yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini ialah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, inflasi tadi kan jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, ya kan? Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter kontraktif ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama ini ada kebijakan diskonto atau discount policy, yang artinya kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua itu ada kebijakan pasar terbuka atau open market policy, yang artinya kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga itu ada kebijakan cadangan kas atau kas rasio policy. Artinya adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas atau kas minimum yang ada di bank umum. Yang keempat itu ada kebijakan kredit selektif. Artinya, kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Jadi, kalau ini tuh tergantung dengan situasinya, apakah harus diperketat atau dipermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Yang terakhir itu ada kebijakan dorongan modal. Artinya, kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai instrumen kebijakan moneter ya. Nah, di sini jadi perhitungannya itu kan ada berkaitan dengan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Nah, jadi kita ngambil contohnya yang kebijakan cadangan kas atau kas rasio polisi. Kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Menghitung jumlah uang beredar dengan politik kas rasio ini
ialah kan jumlah uang yang beredar jika diketahui alat likuid atau uang tunai dan cadangan wajib minimum dapat dirumus. Nah, rumusnya itu bisa dilihat di sini jumlah uang yang beredar sama dengan alat likuid atau uang tunai dibagi cadangan wajib minimum. Untuk contohnya, ini jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh Bank Umum sebesar 12,5% dan Bank Umum memiliki alat likuid sebesar 40 juta. Maka jumlah uang yang beredar adalah cadangan wajibnya kan tadi 12,5%. Nah, untuk alat likuidnya itu 40 juta. Jadi rumusnya itu ya yang tadi jumlah uang beredar sama dengan alat likuid atau uang tunai dibagi cadangan wajib minimum. Jadi 40 juta dibagi 12,5%. Nah, untuk 12,5%-nya itu 12,5 dibagi 100. Ya, dibagi 100. Jadi 40 juta dibagi 0,125. Hasilnya 320 juta. Jadi jumlah uang yang beredar adalah 320 juta. Selanjutnya di sini ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Di sini kan disebutkan ya, pengelolaan keuangan negara. Nah, apa aja sih yang dikelola gitu kan? Jadi, yang dikelola itu pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Kalau pendapatan negara, sumbernya terbesarnya berasal dari pajak. Nah, sedangkan kalau pengeluaran negara biasanya bentuknya seperti belanja pemerintah, yaitu belanja pemerintah itu biasanya digunakan untuk kepentingan bangunan negara, untuk membangun infrastruktur negara. Jadi, nanti kebijakan fiskal di sini akan membahas atau mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan juga belanja pemerintah. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua itu ada untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga ada menjaga kestabilan harga secara umum dan laju inflasi. Yang keempat itu ada meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Bentuk kebijakan fiskal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif atau fiscal expansive policy. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif atau biasa disebut dengan fiskal kontraktif policy. Yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif itu apa sih gitu kan? Kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga merangsang kegiatan ekonomi ketika negara mengalami deflasi atau resesi ekonomi. Ketika terjadi deflasi di sini kan, kegiatan ekonomi itu sangat lemah. Oleh karena itu, di sini pengeluaran negara itu ditambah atau ditingkatkan, sedangkan pajaknya itu diturunkan sehingga nanti akan merangsang kegiatan ekonomi dan bisa mengatasi deflasi. Yang kedua itu kebijakan fiskal kontraktif itu apa sih? Yaitu kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak sehingga pendapatan negara bertambah. Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi. Nah, di sini kan bersumber pendapatan negara itu kan berasal dari pajak. Oleh karena itu, di sini ketika terjadi inflasi, dilakukan peningkatan tarif pajak agar pendapatan negara itu bisa bertambah. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada sistem perpajakan, belanja pemerintah, pinjaman pemerintah. Sistem perpajakan ini apa sih gitu kan? Pajak merupakan instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan tarif pajak. Nah, di sini sistem pajak ini tergantung posisinya ya. Ketika terjadi inflasi berarti tarif pajaknya itu dinaikkan. Dan ketika terjadinya deflasi berarti tarif pajaknya itu diturunkan. Yang kedua itu belanja pemerintah. Pemerintah bisa menurunkan atau menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Yang ketiga itu pinjaman pemerintah. Yaitu pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan cara menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Selanjutnya di sini ada perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Nah, dari perbandingannya ini, yang pertama itu untuk pengertian kebijakan fiskal ini, kebijakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak. Yang kedua itu, untuk kebijakan moneternya itu pengertiannya, kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam pasar. Untuk pelaksananya ini, kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, untuk kebijakan moneter ini oleh Bank Indonesia. Untuk sifatnya itu kebijakan fiskal ini berubah setiap tahunnya. Kalau untuk kebijakan moneter ini, perubahan dalam kebijakan moneter ini tergantung pada status ekonomi bangsa. Berhubungan dengan Nah, untuk kebijakan fiskal ini, dia itu berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran pajak yang tadi saya jelaskan itu. Untuk kebijakan moneter ini berhubungan dengan bank dan kontrol kredit. Nah, untuk, berfokus padanya itu kebijakan fiskal ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan untuk kebijakan moneter ini berfokus pada stabilitas ekonomi. Nah, instrumen kebijakannya itu untuk kebijakan fiskalnya itu dia tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, untuk kebijakan moneter itu suku bunga dan rasio kredit. Nah, kebijakan fiskal dan moneter ini mengaruhi politik enggak sih? Kalau kebijakan fiskal ini, iya, dia itu mempengaruhi politik. Untuk kebijakan moneter ini tidak berpengaruh pada politik. Sekian dari yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.